pelayanan lintas generasi sudah jadi pelayanan lintas budaya. Artinya, seringkali kita mesti berkenalan ulang dengan lawan bicara kita, dengan audiens kita. Dan banyak orang gugup banget ketika mesti kenalan sama orang baru. Gimana kalau dia ilfil sama gue? Gimana kalau dia jalan gitu aja mikirin gue ini sales kartu kredit? Gimana kalau dia belum apa-apa udah menjauh dari gue? Nah guys, gue bakal share 5 langkah berkenalan yang berkesan. Mari kita mulai. Langkah yang pertama adalah inisiatif. Go first. Mulai duluan. Prinsip fisika mengatakan lebih susah menggerakkan benda yang tadinya diem total terus jadi bergerak ketimbang buat ngedorong sesuatu yang udah mulai bergerak. So wajar aja kalau pertemuan pertama kita mulai ngomong duluan, rasanya berat banget, tapi itu langkah yang harus dilakukan. Kalau kita nggak mulai ngobrol duluan, siapa yang bakal mulai? Kita berharap dia mulai duluan, dan sebaliknya dia berharap kita mulai duluan. So guys, untuk menangin zaman ini, satu langkah yang perlu kita lakukan pertama-tama adalah inisiatif. Go first. Mulai dulu percakapan dari nol, nanti ketika udah mulai jalan, percakapan bergulir, udah jauh lebih gampang. Jadi waktu kita ngobrol sama orang lain, pastikan apa yang lagi terlintas di kepala, langsung keluarin itu dulu. Waktu kita tahan-tahan, akhirnya kita nggak jadi ngomong, dan kesempatan berlalu. Terus mulai percikan lilin di api, kebalik. Percikan api di lilin komunikasi biar bisa jalan. Nah inisiatif ini loh, caranya gimana biar kita berani? Karena kesempatan bisa berlalu begitu cepat. Jangan terlalu lama nimbang. Jangan terlalu lama cari-cari kata pertama apa ya. Pokoknya cara yang paling terdahsyat mengalahkan rasa canggung, saya kasih tahu. Bayangin lawan bicara kita itu adalah teman lama kita. Tiba-tiba ada energi yang besar dan semangat yang besar buat ngobrol sama dia. Bayangin dalam mental gambaran kita, orang itu adalah teman lama kita. Dan langsung mulai. Langkah kedua, ajukan pertanyaan kepedulian. Maksudnya gimana sih? Respons dari pertanyaan kepedulian itu bisa sangat tidak terduga. Kita bisa terkejut betapa orang bakal cerita banyak kalau saja kita bertanya. Nah seringkali kita nggak bertanya. Tanyakan pertanyaan yang menunjukkan kepedulian kita tapi nggak norak. Maksudnya, jangan ajukan pertanyaan karena kita kepo, kita pengen tahu, dan itu bisa menimbulkan rasa tidak nyaman. Sebaliknya, tanyalah hal-hal umum yang menunjukkan ketertarikan kita buat kenal sama dia lebih jauh. Dan memang peduli sama apa yang jadi hobinya dia misalnya. Jadi, coba cari hal yang bisa kita tanya, yang tujuannya memang karena kita peduli, pengen mengenal dia lebih jauh. Seperti tempat tinggal, kalau dia orang baru, dia kerja di bidang apa, hobinya apa, olahraga favoritnya apa, nama panggilannya apa, arti dari namanya apa misalnya kan ya, dan segala macam ya bisa mengikuti kemudian. Nah pertanyaan ini diajukan bukan sekedar untuk mengisi pembicaraan, tapi menunjukkan bahwa kita tertarik bercakap-cakap sama dia. Dia punya sesuatu yang menarik buat kita. Nah dan waktu dia jawab, dia ngomong terus dia berhenti, jangan langsung ditimpali. Ya bisa kita langsung nanya lagi, atau kalau dia seperti belum ngomong lengkap, kita liatin dulu matanya. Kita tungguin sampai dia jalan terus, maksudnya cerita terus. Nah seringkali orang waktu dilihat gini, dia bakal lanjutin ceritanya dia. Oke? Yang ketiga adalah ciptakan momen. Oh ya? Saya juga? Nah, ketika kita dengar respons mereka, usahakan supaya kita menemukan common ground, kesamaan dengan orang tersebut. Disitulah Anda akan berkata, oh ya? Saya juga? Kita tanya sesuatu, nah ketika kita mulai dapetin kesamaan, ketika kata itu muncul, oh ya saya juga, tiba-tiba percakapan kita jadi jauh lebih mudah. Karena kita dan dia ada di sisi yang sama. Misalnya sama-sama suka salju, suka traveling, kuliner, bulu tangkis, mengoleksi sesuatu. Lalu kisahkan sedikit pengalaman kita, agar percakapan kita ini terus jalan mengalir, bukan cuma seperti interogasi, tanya jawab, bukan. Kita juga bisa ceritain pengalaman kita, karena tujuan dari percakapan ini adalah menjalin relasi. Jadi tugas utama kita mengenal lawan bicara kita dan membuat diri kita dikenal oleh dia. Jangan lupa, kita mau mengenal dia, tapi kita juga buka akses supaya dia juga bisa kenal kita, sehingga relasinya resiprokal. Jadi jadilah diri Anda sendiri dan ciptakan momen. Oh ya, saya juga. 4.